Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia, dan insyaAllah mudah-mudahan dimuliakan di akhirat nanti. Kita masih membahas golongan orang-orang yang dijamin mendapatkan azab kubur berdasarkan dalil-dalil dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita yang lalu, salah satu yang dijamin mendapatkan azab kubur yaitu seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan di saat anaknya membutuhkan dan dia menelantarkan anaknya. Salah satu caranya dengan tidak memberinya ASI. Ini golongan perempuan yang dijamin mendapatkan azab kubur sebelum mendapatkan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut orang berikutnya yang tercantum baik dalam ayat maupun hadis yang dia akan mendapatkan siksa sebelum menuju ke neraka, yaitu orang-orang yang diratapi, orang-orang yang ketika meninggalnya diratapi oleh ahli keluarganya. Dan ini ada beberapa hadis dengan derajat yang semuanya sahih, tidak ada khilaf di dalamnya, yang menyebutkan tentang nasib orang-orang yang meninggal dunia dan keluarganya meratapinya. Yang disebut dengan meratap atau disebut dengan niyahah bukan hanya menangis, tetapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang sifatnya tidak rida dengan kepergian fulan, atau melakukan tindakan-tindakan seperti mengacak-ngacak rambut, merobek-robek baju, memukul-mukul diri, berteriak-teriak, pingsan berkali-kali, teriak lagi, terus dia lakukan itu, baik dilakukan oleh isteri atau anak-anaknya atau sanak saudaranya. Ini disebut niyah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan, Rasulullah pernah mengatakan, sautani ahmaqani fajirani. Ada dua suara. Jadi di awal hadis Rasulullah mengatakan, ana nahaitu sautani ahmaq fajirani ahmaqan.
ada dua suara yang kularang, yaitu dua suara yang terburuk. Buruk sekali suara itu, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu sautu mizmar inda ni'mah, suara seruling ketika mendapatkan nikmat. Ini yang dimaksud dengan suara seruling ketika mendapatkan nikmat. Yang dimaksud adalah mizmar asyayatin, serulingnya syaitan. Apa dia? Jazakallah. Yaitu suara musik-musik yang sifatnya berfoya-foya di saat mendapatkan nikmat. Musik-musik kegembiraan, melampiaskan kebahagiaan. Kita pernah sebutkan dalam pengajian kita, para ulama masih khilaf tentang musik. Sebahagian mengatakan haram mutlak, sebahagian yang lain mengatakan haram, yaitu musik-musik yang berbau syaitan. Artinya seperti bahasa kita, musik gedam-gedung, keyboard di tengah-tengah kebahagiaan walimah. Dan kita juga pernah belajar dalam pengajian kita, boleh tidak datang atau gugur wajib datang ke walimah yang ada musik-musik seperti itu. Karena pada dasarnya mendatangi walimah wajib, namun ketika mendapatkan keyboard di dalamnya, gugurlah kewajiban itu. Boleh tidak datang dan tidak berdosa. Itu musik pertama, suara pertama yang Rasulullah katakan paling buruk. Dan yang kedua, kata Rasulullah, yaitu sautu rinnatin andal musibah, suara ratapan ketika musibah. Jadi dua suara ini sangat-sangat dibenci oleh Rasulullah. Lalu yang berhubungan dengan si mayat, berdasarkan beberapa hadis, di antaranya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-mayyitu yu'azabu bi buka'il hayy alaihi, mayat itu diazab berdasarkan tangisan orang yang hidup untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati rumah dari seorang yang sedang ditangisi oleh keluarganya, lalu Rasulullah berkata, innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'azzabu fi qabriha. Jadi ada seorang perempuan meninggal, ditangisi oleh keluarganya dengan ratapan. Di situ Rasulullah ketika melewati itu, beliau mengatakan keluarga itu menangisi mayat tersebut, padahal mayat tersebut sedang disiksa karena tangisan itu. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain dari Mughirah bin Syu'bah, juga dari hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man niha alaihi yu'azzabu bima niha alaihi. Barang siapa yang meninggal dan diratapi oleh keluarganya, maka dia disiksa dengan ratapan keluarganya. Jemaah yang Allah muliakan, dari semua keterangan dari Nabi, maka dipastikan orang yang meninggal dunia ketika keluarganya meratapinya, maka Allah akan siksa mayat tersebut. Namun perlu kita fahami bahawa ratapan yang dimaksud adalah ratapan yang seperti kita sebutkan tadi. Ratapan itu bukan bermakna tidak boleh menangis. Di saat kita ditinggalkan oleh pihak keluarga kita, maka kita yang punya hati, punya perasaan, kita yang punya nurani, tidak mungkin tidak menangis. Kecuali kalau seorang istri ditinggalkan oleh suami tukang pukul, itu baru tidak menangis, Pak. Dia akan tertawa, loncat-loncat karena kegembiraan,
kerana meninggal suaminya yang jahat. Tapi kalau normal hidup, kita pasti menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, ketika dikuburkan anak tersebut, Rasulullah turun ke liang lahat, lalu kemudian Rasulullah mencucurkan air mata. Dan ketika selesai penguburan, sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah seorang Nabi pun ikut menangis?" Maksud pertanyaan sahabat, layakkah seorang Nabi menangisi anaknya yang Nabi tersebut setiap hari menasihati kami untuk menerima keadaan itu? Kata Rasulullah, tangisan itu tanda sayang. Tangisan itu menunjukkan kita kehilangan. Dan itu bukan ratapan. Jadi menangis itu dibolehkan. Jadi jangan paksa-paksa keluarga. Ketika ayahnya meninggal lalu kita mencaci maki keluarga dengan mengatakan baik klik, nyosok klik ku tampak. Itu kita yang bangai harus mengaji dulu. Sampai melarang-larang orang menangis. Bagaimana dia mau menahan tangisan? Buah hatinya pergi, orang yang dicintainya pergi, yang selama ini memberi nafkah untuknya siang dan malam telah tiada. Siapa yang tidak menangisi seorang isteri yang salihah, yang hidupnya berbakti pada suaminya kapanpun dimanapun? Tangisan itu pasti ada. Namun yang dilarang bukan tangisan, tapi perbuatan kaum jahiliyah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, masih ada 4 perkara perbuatan jahiliyah yang akan dilanjutkan oleh umatku. Jadi masih ada perkara-perkara masa jahiliyah yang akan dilanjutkan perbuatan itu oleh umatku. Di antaranya dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, yaitu membangga-banggakan nenek moyang. Yang kedua, menghitung-hitung bintang sebagai ramalan. Dan kemudian termasuklah yang disebutkan terakhir, sautul jahiliyah, yaitu suaranya orang jahiliyah ketika meninggal. Ini suara jahiliyah inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ratapan. Lalu kemudian apa yang terjadi pada mayat ketika ahli keluarganya meratapinya? Ratapan jahiliyah itu yang sering terjadi di masa jahiliyah, mereka akan mengatakan berbagai perkara yang seakan-akan si mayat belum layak untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka ingin hidup selama-lama bersama si mayat di atas dunia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihi." Kalau ada satu mayat yang telah meninggal dunia tentunya, lalu ada orang yang menangisinya, fayaqul, dan orang yang menangisi itu berkata, "Wa ajlabahu wa sayyidahu," wahai sandaranku, wahai pahlawanku, engkau telah pergi. Itu kalimat-kalimat orang jahiliyah. Dia mengatakan, wahai sandaran hidupku. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan, tiada lagi orang yang bisa kusandarkan hidupku padanya. Engkau telah pergi. Wahai pahlawanku, engkau telah tiada. Wahai, berbagai kalimat dia ucapkan, memuji-muji setinggi langit, lalu merasa kehilangan, seakan-akan yang hilang itu adalah Tuhannya. Nah, begitu kalimat itu keluar, illa wakkala bihi malakan, kalimat itu keluar dari istri, keluar dari anak, adik kita, ibu kita, ayah kita, maka malaikat yang sedang menguji kita di alam kubur, yalhazani, dia mendorong kita dengan keras, kata Rasulullah, dipukul dengan keras. Lalu malaikat itu berkata, ahakaza kunta, betulkah engkau dulu pahlawan? Betulkah dulu engkau sandaran hidup? Betulkah engkau dulu satu-satunya yang memberi nafkah? Jadi seakan-akan malaikat ingin berkata, bukankah Allah yang memberi nafkah?
Bukankah semua yang terjadi karena izin Allah? Bukankah Allah tempat berpulang? Bukankah Allah tempat sandaran hidup manusia? Jadi malaikat marah karena pujian yang terlalu melambung dari keluarga kepada si mayat. Dihantam berulang-ulang dengan kalimat-kalimat ratapan tadi. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Setelah kita menceritakan tentang hadis-hadis, dalil-dalil adanya siksa kubur dengan ratapan keluarga, tentu menjadi pertanyaan besar dalam pikiran kita. Kenapa pula kita yang disiksa, sedangkan kita orang yang meninggal, yang meratap anak kita, istri kita, kenapa kita yang disiksa? Yang pertama, yang perlu kita jelaskan bahawa setelah disyarah hadis-hadis ini oleh imam-imam besar, contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena ini hadis Bukhari Muslim, juga Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, sepakat semua ulama mengatakan ternyata siksa itu berlaku bagi mayat yang punya dua amalan ketika masih hidup yang berhubungan dengan ratapan. Yang pertama, dialah yang menyuruh keluarganya untuk meratap. Jadi di masa jahiliyah ada sebuah kebanggaan kalau ditangisi beramai-ramai. Jadi dianggap orang hebat, telah meninggal, orang yang dibutuhkan oleh semua masyarakat, telah hilanglah dunia ini dengan kehilangannya. Jadi dia mewasiatkan kepada keluarganya, ini kebiasaan jahiliyah, dia wasiatkan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, tangisilah diriku beramai-ramai. Itu yang disepakati oleh para ulama, yang menyebabkan dosa itu dialirkan kembali kepada si mayat. Ini hubungan kaitnya di sini. Jadi disuruh kepada keluarga untuk meratapinya. Mungkin kalau sekarang kita, iman kita sudah bagus, Pak. Awal-awal Islam itu susah dihilangkan. Walaupun sudah masuk Islam, jadi seakan-akan membuat sebuah settingan bahawa kita ini orang yang benar-benar berharga di mata masyarakat. Salah satu buktinya orang semua menangis. Jadi ada yang berpura-pura menangis, ada yang berpura-pura meratap. Ratapan itulah yang kita suruh dipulangkan kembali oleh Allah ke dalam alam kubur. Itu yang pertama. Atau amalan kedua, kita sudah tahu keluarga kita kurang bagus imannya. Kita sudah tahu bahawa isteri kita orangnya panik. Kita sudah tahu anak-anak gadis kita orang yang tidak kuat hatinya. Lalu kita tidak berwasiat kepada keluarga kita untuk tidak meratap. Jadi kita tidak ada wasiat iman. Kita tidak katakan kepada anak dan isteri kita, nak, kalau ayah meninggal jangan meratap. Tidak ada nasihat itu. Padahal kita tahu keadaan keluarga kita orang yang lemah hatinya, sehingga timbullah ratapan. Mulailah ketika meninggal dari rumah sakit, dibawa dengan ambulan, terus-terusan mengetuk-ngetuk di jendela ambulan, berteriak-teriak, memeluk mayat terus-terusan sambil meracau kalimat-kalimat yang tidak terima. Nah, di saat itulah kita diazab. Apa salah kita? Kita tidak memberi nasihat kepada anak isteri kita. Makanya Abdullah bin Qais, salah seorang sahabat, ketika meninggal dunia, ketika hampir meninggal dunia, dia berada di salah satu pangkuan istrinya. Ini dalam hadis juga disebutkan. Ketika dia pingsan, dia mengetahui bahwa istrinya mulai meratapinya karena mengira dia sudah meninggal. Terus istrinya meratapinya. Ketika bangun dari pingsan, dia berkata kepada istrinya, "Ana bari, aku berlepas diri dari ratapan kalian. Aku tidak pernah menyuruhnya. Aku berlepas diri dari orang yang merobek-robek bajunya, kemudian menarik-narik rambutnya." Itu dalam bahasa beliau. Beliau di saat itu menyadari diri bahawa kalau beliau meninggal terjadilah seperti ini. Untung cuma pingsan. Beliau akan menghadapi sakaratul maut tapi pingsan. Di situ nasihatnya kepada isteri, maksudnya, kalau kalian meratapiku, aku tidak pernah menyuruh kalian. Aku berlepas diri
dari apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah melakukan Allah, tugas kita selama hidup sambil duduk-duduk ya, ketika menonton sinetron Azam, di saat itu katakan kepada isteri dan anak kita, ni kalau ayah meninggal jangan ada yang meratap ya. Nasihati, bawalah ayah ya, dengan baik. Nanti tunjukkan anak tertua, nak kamu yang mensolatkan ayah, nyan benar wate untuknya. Ini jangan kita bicara bisnis, bicara hubungan dunia, tapi anak tidak siap, tidak menerima wasiat apapun dari ayahnya, sehingga waktu meninggal sewa Tengku Imam untuk mensolatkan jenazah. Padahal dalam semua kitab urusan jenazah itu urusan keluarga, bukan urusan kampung yang berhak menentukan. Keluarga, siapa yang jadi imam, izin keluarga. Tidak boleh Tengku Imam langsung menyelonong masuk dengan mengatakan dia jadi imam. Tidak boleh. Tanya pada pihak keluarga. Kalau diizinkan boleh, kalau tidak diizinkan anaknya lah yang paling berhak untuk menjadi imam. Itu urusan itu penuh mutlak milik keluarga. Di mana mau ditanam, keluarga yang menentukan. Musyawarah boleh, keputusan tetap keluarga. Jadi jemaah melakukan Allah, kenapa ratapan ini begitu dibenci oleh Allah sehingga si mayat bisa diazab hanya gara-gara menyuruh keluarganya meratap? Kadang ratapan ini adalah ratapan yang dibantu oleh syaitan. Syaitan ingin menanamkan rasa putus asa, seakan-akan meninggalnya salah satu anak kita, isteri kita, saudara kita, seakan-akan dunia ini tidak ada Tuhan selain daripadanya. Jadi otomatis seperti kita kehilangan segala-galanya, padahal Allah lah tempat kita berpulang segala-galanya. Makanya kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu kalimat untuk menjadikan sabar ya, asal terdengar ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih hebat lagi, kalau mau dapat rumah di surga, sebelum inna lillah pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak kita yang meninggal dunia, kata Rasulullah, lalu setelah dicabut nyawanya oleh Allah, malaikat menghadap Allah, lalu Allah bertanya, ini bunyi hadis sahih, Allah bertanya pada malaikat, aqabadta ruha abdi, engkau baru saja mencabut nyawa seorang hambaku? Malaikat menjawab, na'am ya Allah, benar ya Allah. Lalu malaikat ditanya lagi, aqabadta samrata fuadi, bukankah yang engkau cabut itu nyawa dari buah hati seorang hambaku? Artinya maksudnya anaknya yang engkau cabut. Na'am ya Allah, benar ya Allah. Lalu Allah bertanya, wallahu a'lam, Allah bertanya padahal Allah sudah tahu. Jadi pertanyaan ini untuk mengajarkan kita, bukan bermakna Allah tidak tahu. Allah tanya pada malaikat, famaza yaqul, apa yang dikatakan oleh ayahnya, ibunya ketika mendengarkan anaknya meninggal dunia? Malaikat menjawab, yahmaduka, pertama sekali yang keluar dari mulutnya dia memujimu ya Allah. Summa starja, barulah dia ucapkan istirja, memuji lebih dahulu. Jadi begitu dikabarkan anak bapa meninggal dunia, anak bapa kecelakaan, anak bapa tenggelam, ditelepon, langsung ucapan kita pertama, alhamdulillah. Kalau itu yang keluar dari mulut, lalu baru kita sambung dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung Allah mengatakan kepada malaikat, pergilah ke surga, wabni lahu baitan fil jannah, bangunkan rumah untuknya di dalam surga, yaitu untuk orang tuanya. Wasammihi baital hamdi, namakan rumah itu rumah puji-pujian. Masya Allah, kenapa langsung dapat rumah? Bersabar dengan bersyukur digabungkan sekaligus di atas musibah. Dia bersyukur anaknya telah diambil Allah, seakan-akan dia akan mengatakan kepada Allah, terima kasih ya Allah, engkau ambil anakku sebelum balignya. Terima kasih ya Allah, belum banyak dosanya engkau telah jemput. Terima kasih ya Allah, aku akan bertemu dengannya nanti di pintu surga. Terima kasih ya Allah. Karena anak kita Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, mereka tidak akan masuk surga kalau meninggal sebelum balik, tidak akan masuk surga sebelum ayah ibunya menjumpainya di pintu surga. Dia menunggunya. Dalam hadis Ibnu Abbas, dia menunggunya. Rasulullah yang mengatakannya, menunggu di pintu surga sampai dia temui ayah ibunya, dia bawa ayah ibunya untuk sama-sama masuk surga. Dan sekarang mereka di mana? Hadis Nabi juga yang mengatakan mereka sekarang dipelihara di satu tempat ya,
Iaitu yang memeliharanya adalah Nabiullah Ibrahim dan isterinya Sarah alaihi wassalam. Mereka lah yang memelihara anak kita sekarang. Jadi jangan resah, jangan gelisah. Sudah ada yang memelihara lebih baik daripada kita. Masalah nyawa anak kita terangkat, kita pun akan menyusulnya. Tapi yang sudah anak-anak dewasa, peliharalah anak baik-baik. Jadikan itu investasi kepada amal kita nanti menuju ke akhirat. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita pada subuh pada hari ini, bersiaplah menghadapi musibah Allah. Jangan ratapi, jangan sesali. Allah adalah Tuhan yang menentukan segala-galanya, bukan kita yang menentukan nasib kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.